Halo, apa kabar semuanya? Kali ini saya akan mendaki gunung tertinggi di Sulawesi dan salah satu event summit di Indonesia, yaitu Gunung Latimojong. Sekedar informasi, saya sedang melakukan perjalanan ke Indonesia nih, dan sekarang sudah nyampe di Nrekang, Sulawesi Selatan. Untuk update lengkapnya tentang perjalanan saya bisa dicek di Instagram saya ya. Oke, kita lanjut. Kali ini saya mendaki ditemani teman-teman dari Nrekang, yaitu Rijal, Arham, dan Lukman. Mereka yang mengajak saya untuk naik Gunung Latimojong ini. Tanpa pikir panjang, ya gas lah, masa nggak gas ya kan? Karena sudah di Nrekang, jadi kita sudah lumayan dekat nih dengan desa terakhir, yaitu Desa Karangan. Ya, sekitar 2 jam lagi lah ya. Oke, kalau begitu, tetap semangat aprak-aprakan. Caps kuy. Perjalanan menuju Desa Karangan itu lumayan ekstrim sih menurut saya, karena betapa tidak menyeramkan ini jalan. Jalannya yang tak begitu lebar, terus sampingnya jurang yang tinggi banget. Ngeri pokoknya cuy. Mungkin bisa saya bilang sih ini tuh jalurnya mirip seperti jalur-jalur yang ada di India itu, seperti ke Ladakh. Mirip lah, mirip dikit seperti itu. Mungkin bisa disebut versi mininya lah ya. Setelah sekitar 2 jam akhirnya sampai juga nih di pos registrasi. Dan untuk registrasi seperti biasa sama seperti di gunung-gunung lainnya. Dan oh ya, satu lagi, kita harus menunjukkan kartu vaksin. Dan itu menjadi syarat yang juga buat mendaki ke Gunung Latimojong ini. Setelah beres registrasi, kita langsung menuju ke desa terakhir sebelum pendakian, yaitu Desa Karangan. Dan akhirnya sampai juga nih di Desa Karangan. Siap-siap bentar, dan sebelum pendakian tak lupa kita berdoa nih. Dan setelah semua selesai, kita langsung gas. Aprak-aprakan Latimojong. Caps kuy. Jalur dari Desa Karangan menuju pos 1 itu masih terbuka dan masih melewati perkebunan-perkebunan warga nih. Treknya juga ada yang masih di tembok. Dan juga belum terlalu menanjak vertikal nih jalurnya. Masih aman lah ya. Sampai di pos 1 nih. Itu tadi sekitar 1 jam kurang lah. Ini sekitar 45 menit jalan dari Kampung Karangan. Mungkin sekitar 45 menit dari Kampung Karangan tadi berjalan, dan jalannya lumayan menguras tenaga. Ini sekarang jam 4 kurang. Mungkin kita nanti lanjut ke pos 2. Mungkin camp di sana atau nggak tahu juga nanti. Mantap banget, pemandangannya keren. Kita istirahat di sana sebentar, lalu kita lanjut lagi. Oke, kita semangat aprak-aprakan. Setelah istirahat sejenak, kita melanjutkan perjalanan ke pos 2. Dan perjalanan menuju pos 2 ini kita mulai sekitar jam 4 lebih nih. Jam 4 sore ya. Dan trek ke pos 2 ini awalnya nanjak sih, tapi pas memasuki hutan itu cenderung landai. Malah treknya tuh kayak menurun gitu terus. Mungkin kita mendaki satu gunung nih ya untuk sampai ke pos 2. Dan vegetasinya juga udah mulai rapat nih. Sampai juga nih di pos 2 nih. Sekitar 1 jam perjalanan dari pos 1. Dan sekarang pos 2. Mungkin sekarang kita mau makan-makan, baru nanti lanjut ke pos 3. Kita nge-camp antara pos 3 pos 4 lah. Jalan malam. Oke, istirahat dulu sebentar. Tetap semangat aprak-aprakan. Pos 2 merupakan tempat yang sering digunakan buat ngecamp juga nih, karena di sini tersedia air yang melimpah, tapi space di sini nggak cukup luas. Jadi ya kalau penuh terpaksa harus naik lagi.
Dan di pos 2 ini kita masak dan makan nih, karena perut sudah mulai keroncongan. Lapar banget. Setelah 1 jam istirahat, kita lanjut lagi nih cuy, ke pos 3. Dan ini udah jam 6 nih. Dan kita udah ambil risiko buat jalan malam, karena ada Luke yang sudah 8 kali naik Latimojong. Jadi dia hafal betul nih trek yang akan kita lalui. Perjalanan menuju pos 3 itu dihiasi oleh webbing-webbing atau tali yang menggantung di setiap trek atau jalur. Itu artinya apa? Iya, treknya curam sekali coy, dan mempunyai kemiringan hampir 90 derajat. Dan saya menemukan mungkin hampir sekitar 5-6 kali saya temui tali-tali ini. Luar biasa ini jalur. Waduh, pokoknya harus terus fokus dan ekstra hati-hati nih terhadap setiap langkah dan pegangan. Bisa-bisa terjatuh. Oke, gila, sudah nyampe pos 3. Dan dari pos 2 ke pos 3 itu sumpah tanjakannya menyiksa sekali. Tapi alhamdulillah bisa nyampe juga. Kira-kira estimasi berapa jam ya tadi? Setengah jam mungkin ya, dari pos 2. 45 menit. 45 menit dari pos 2, 45 menit. Dan sekarang kita istirahat dulu sebentar lah di sini, pos 3. Baru mungkin lanjut atau gimana nih? Rencananya lanjut sih. Oke, sekarang mungkin lanjut malam ini juga. Kita ngejar pos 4 atau pos 5 lah malam ini. Oke. 5 nah. Tetap semangat barakan. Caps kuy. Setelah istirahat sejenak di pos 3, lanjut lagi ke pos 4. Oke, trek menuju pos 4 dan sampai pos 5 itu benar enggak dikasih ampun sih, tanjakan terus. Walaupun enggak securam menuju pos 3, tapi trek menuju pos 4 dan pos 5 ini lebih sadis dan cukup panjang. Nanjak terus sampai dengkul gemeteran. Pukul 10 malam akhirnya sampai juga nih di pos 5. Kita bergegas pasang tenda karena udara di pos 5 ini dingin sekali serius. Dan juga badan udah lelah sekali, jadi ingin cepat-cepat terbahan gitu. Capek banget sih sumpah. Sudah sampai pos 5 nih. Berapa menit tadi? 1,5 jam lah ada. Dan treknya lebih gila dari pos 2 ke 3. Tapi akhirnya sampai juga sih. Kita udah pasang tenda, istirahat, mungkin ngopi-ngopi, tidur. Besok baru lanjut ke pos 7. Baru menginap lagi di sana. Gila. Namanya juga Seven Summit. Oke. Caps kuy. Kata orang-orang, standar durasi pendakian ke Gunung Latimojong ini 3 hari 2 malam. Opsinya ada yang ngecamp di pos 2, lalu ngecamp lagi di pos 5, lalu summit. Atau ada juga yang langsung ke pos 5, menginap 1 malam, lalu menginap lagi 1 hari lagi di pos 5, dan baru turun. Kebanyakan orang begitu ya. Dan salah satu dari kita malah punya ide. Yuk kita ngecamp di puncak aja yuk, biar bisa lihat sunset. Saya kaget dong. Begini, di pos 5 aja udah sedingin ini, apalagi nanti di puncak, pikir saya. Terus tenda yang kita pakai itu tenda yang single layer, belum lagi angin yang kencang kalau di puncak. Jadi kita agak berdebat sedikit nih, mau di pos 7 atau puncak nih ngecampnya. Dan yang menang adalah ngecamp di puncak. Sebenarnya saya agak sedikit berat hati sih ngecamp di puncak, karena takutnya kita memandang remeh keadaan di puncak. Dan tapi apalah daya, toh saya cuma ngikut saja, jadi ya udah deh. Akhirnya setelah makan dan packing-packing, kita langsung lanjut trekking lagi nih, langsung menuju puncak dengan membawa carrier yang tentunya tidak ringan.
Dan perjalanan dari pos 5 ke 6 itu sama saja menyiksanya, seperti kemarin-kemarin menanjak terus. Di pos 7 ini kita memutuskan untuk makan siang dan makan sore nih. Jadi kita berlama-lama dulu nih di pos 7 ini, karena di sini juga ada mata air yang lumayan melimpah. Jadi menurut info nih, pos-pos yang menyediakan mata air itu ada di pos 2, pos 5, dan pos 7. Makanya pos-pos itu menjadi tempat-tempat favorit buat ngecamp. Dan setelah istirahat dan berdiskusi untuk meyakinkan apakah benar mau ngecamp di puncak, akhirnya keputusan tetap bulat, yaitu ngecamp di puncak. Jadi langsung aja deh kita gas lagi ke pos terakhir, yaitu puncak. Jalur dari pos 7 menuju puncak sebenarnya nggak terlalu terjar-terjar amat, cuman di awal ini memang wow banget sih, sumpah. Tapi kesananya kita akan menemukan banyak trek yang landai. Tapi walaupun landai ya jauh. Dan dalam hati saya berkata, perasaan gak nyampe-nyampe di ini trek. Dan di tengah perjalanan kita disambut dengan badai dong. Hal yang saya takutkan kalau ngecamp di puncak itu ya begini gitu. Dan kita nekat buat tembusin badai itu. Terus jalan sampai kaki gak kerasa apa-apa. Mungkin karena saking dinginnya nih. Dan akhirnya cuy, perjuangan itu membuahkan hasil. Kita sampai di puncak rantai Mario Gunung Latimojong. Iya, sumpah seneng banget sih. Lumayan. Hampir jam 4 dan kita jalan tadi dari pos 7 mungkin sekitar 1,5 jam. Dan kondisinya lumayan badai. Rantai Mario, tas boy. Angin besar sekali waktu kita sampai nih. Langsung kita mendirikan tenda dan masuk ke tenda untuk beristirahat. Sedang berada di puncak Latimojong dan kita ngecamp di sini di bawahnya Tranggulasi di sebelah sana. Kondisi sekarang hujan dingin, hujan badai dan udah lumayan agak reda sedikit. Pemandangan di luar bagus tapi Iya, pemandangan sebenarnya di luar bagus, cuman gerimis dan dingin banget jadi buat keluarnya agak mager. Oke, jam 6:30. Katanya jarang sekali orang yang, mungkin gak banyak lah orang yang ngecamp di puncak Latimojong ya. Rata-rata orang-orang biasa di pos 5 lalu summit dan kita di puncak sih. Kita ketemu besok di Tranggulasi. Tetap semangat para Capsky. Pagi menjelang matahari perlahan menunjukkan sinarnya dari timur. Saya nggak mau melewatkan momen tersebut, dan pada momen itu saya takjub sekali dengan pemandangan yang luar biasa spektakuler sekali. Dan membuat saya berpikir, ternyata ngecamp di puncak itu nggak seburuk itu ya. Kita bisa melihat view yang indah ini. Dan akhirnya sama sekali saya tidak menyesal untuk ngecamp di puncak. Ini merupakan kali kedua saya mendaki Seven Summit di Indonesia dalam perjalanan keliling Indonesia ini setelah Rinjani kemarin di Lombok. Terima kasih ya Allah, terima kasih teman-teman. Terima kasih juga buat tubuh ini yang masih kuat sehingga bisa sampai ke sini. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.
Pala, Idam, Abang, Dewa. Oke, selamat tinggal di Mojong.